Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sansanur Rohman. Saya dari Prodi Manajemen. NIM saya 2892350023. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Masripah MM. Oke, kita lanjut saja. Yaitu pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Antara lainnya, yang pertama pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, yang kedua pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, yang ketiga prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan ijarah atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak-pihak bank oleh pihak lain. Selanjutnya ada perkembangan sistem perbankan syariah. Ada awalnya penerapan sistem perbankan syariah, pembentukan lembaga keuntungan syariah, serta penciptaan produk-produk syariah dan sistem keuangan dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi bagi umat muslim agar melaksanakan semua aspek kehidupan termasuk aspek ekonominya dengan berlandasan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam upaya pengembangan bank syariah dijumpai berbagai kendala, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut. Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap jenis operasi produk-produk yang ditawarkan oleh bank-bank syariah. Yang B, jumlah dan jaringan kantor bank syariah yang masih terbatas sehingga menyulitkan masyarakat mengakses pembiayaan bank syariah. Yang C, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan pengalaman teknik perbankan syariah. Baik, selanjutnya ada sistem perbankan syariah Indonesia. Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang berubah cepat tentang yang dinamis, semakin kompleks serta terintegrasi dan perekonomian internasional, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang perbankan. Kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki dan memperkokoh ketahanan perbankan nasional. Kebijakan perbankan yang komprehensif, transparan, dan mengandung kepastian hukum tersebut diantaranya berkaitan dengan pengaturan kepemilikan dan permodalan, kepengurusan, perluasan jaringan, serta perubahan kegiatan usaha bank syariah. Artinya, Bank Indonesia antara lain tetap mempertimbangkan faktor-faktor kemampuan bank syariah, prinsip kehati-hatian operasional, tingkat persaingan yang sehat, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pemerataan pembangunan ekonomi nasional, kelayakan rencana kerja, serta kemampuan atau kelayakan pemilik, pengurus, dan pejabat. Selanjutnya ada bentuk hukum permodalan dan kepemilikan. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, bentuk hukum bank syariah dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, perusahaan daerah. Modal disetor untuk mendirikan bank syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 3 triliun rupiah. Pendirian bank syariah hanya dapat dilakukan oleh 1. Warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, 2. Warga negara asing dan atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau Badan Hukum asing secara kemitraan. Sedangkan kepemilikan yang berasal dari warga negara asing dan atau Badan Hukum asing setinggi-tingginya sebesar 99% dari modal disetor bank. Oke, selanjutnya ada Dewan Syariah Nasional. Pembentukan dan kewenangan. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya di sektor keuangan.
pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, reksadana, anggota DSN, dan terdiri dari para ulama, praktisi, dan para dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian yang syariah muamalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun. DSN adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fakta tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. Oke, selanjutnya ada sumber daya manusia. Kegiatan usaha bank secara umum menuntut adanya profesionalisme yang tinggi guna mendukung proses pengambilan keputusan dan pengendalian risiko usaha sekecil mungkin sesuai dengan karakteristik kegiatan usahanya. Sumber daya manusia perbankan syariah selain harus mempunyai kemampuan teknis di bidang perbankan, juga dituntut untuk memiliki pengetahuan mengenai ketentuan dan prinsip syariah secara baik, serta memiliki akhlak dan moral yang islami. Secara khusus, Bank Indonesia mengatur bahwa pimpinan bank syariah dan pimpinan kantor cabang syariah diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu yang pertama memiliki komitmen dan menjalankan operasional bank berdasarkan prinsip syariah secara konsisten. Yang kedua, memiliki integritas dan moral yang baik. Yang ketiga, mempunyai pengalaman operasional perbankan syariah atau telah mendapatkan pendidikan atau pelatihan perbankan syariah baik dalam maupun luar negeri. Oke, selanjutnya ada kegiatan usaha bank syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 62/24 PBBI 2024 tanggal 14 Oktober 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha bank syariah dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana atau pembiayaan, penyediaan jasa-jasa pelayanan perbankan, yaitu atau bank service. Selanjutnya ada penghimpunan dana. Penghimpunan dana atau disebut juga funding adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Bentuk-bentuk simpanan berdasarkan prinsip syariah dapat disebutkan sebagai berikut, yaitu giro berdasarkan prinsip al-wadi'ah, tabungan berdasarkan prinsip al-wadi'ah atau mudharabah, terus deposit berjangka berdasarkan prinsip al-mudharabah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.